Bab 5100, membunuh dengan satu pedang. Lelaki tua berpakaian hitam itu berlari cukup lama sebelum berani berhenti. Melihat Dev tidak mengejarnya, dia pun menghela napas panjang. Sialan, monster macam apa dia? Dia hanya makhluk abadi tingkat 4 yang tersebar, tapi dia membuatku, makhluk abadi tingkat 8 yang tersebar, jadi malu. Orang tua berpakaian hitam itu mengutuk. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa Dev hanya berlatih dengannya. Jika Dev memukulnya dengan sekuat tenaga, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah sejak lama, dan tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Orang yang menyebarkan berita itu benar-benar bajingan. Sepertinya dia jelas-jelas berusaha menyakiti orang lain. Orang tua berpakaian hitam itu telah tertipu. Melihat bahwa Dev hanya seorang abadi tingkat keempat, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Tetapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia akhirnya mengerti bahwa Dev telah memperoleh sebuah harta karun dari sebuah peninggalan kuno. Itu membuktikan bahwa kekuatan atau latar belakang Dev pastilah luar biasa. Kalau tidak, seorang abadi tingkat 4 di alam abadi tidak akan bisa memperoleh harta karun di reruntuhan itu. Orang tua berpakaian hitam itu, yang tahu bahwa ia telah ditipu, pergi dengan frustrasi. Meskipun hatinya sangat enggan, dia tahu bahwa ini sudah merupakan konspirasi. Jika dia ingin menghindarinya, dia harus menjauhinya. Dev mengambil tas penyimpanan milik lelaki tua berpakaian hitam itu dan tidak menyimpannya, tetapi langsung menyerahkannya kepada Mouji. Tuan Mo, sumber daya di tas penyimpanan ini dapat digunakan sebagai modal untuk membangun kembali keluargamu. Kata Dev. Banyak bangunan sekolah Mohis hancur dalam perang ini. Dev, mengapa kau bersikap begitu sopan padaku? Kita semua adalah keluarga. Mouji tidak mengulurkan tangannya. Dev langsung memasukkannya ke tangan Mouji dan berkata, sekarang, hampir semua orang di Tiga Surga tahu bahwa aku memiliki harta karun dari reruntuhan kuno. Pasti akan ada banyak orang yang mengincarku. Jadi aku tidak bisa tinggal di keluargamu lagi. Kalau tidak, ini akan membawa bencana bagi keluargamu. Aku berencana untuk membawa King Yun pergi sementara. Setelah masalah ini selesai, aku akan membiarkan King Yun kembali menemuimu. Baiklah, kalian semua berhati-hatilah. Melihat situasi keluarga Mo saat ini, memang tidak pantas bagi mereka untuk tinggal di sini. Mo Wuji mengangguk. Ayah. Mo King Yun menatap Mo Wuji, matanya penuh dengan keengganan. Setelah beberapa saat, aku akan membangun kembali sekolah Mohis, dan kamu dapat kembali menemuiku. Mo Wuji menepuk bahu Mo King Yun dengan lembut. Mo King Yun mengangguk penuh semangat. Dev membawa Mo King Yun pergi, dan segera sosok mereka menghilang ke langit. Namun tak lama kemudian, saat Dev dan Mo King Yun berjalan menembus kehampaan tempat mereka berada mulai bergetar hebat, dan seberkas cahaya langsung menyelimuti mereka. Dev secara naluriah melindungi Mo King Yun di belakangnya. Pada saat yang sama, sosok-sosok muncul di sekelilingnya dan melihat ke arah Dev dan yang lainnya. Apakah ini Dev yang memiliki relik dan harta karun kuno? Seseorang mengajukan pertanyaan. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening. Mengapa orang-orang mengenalinya dimanapun dia pergi? Jelas menjadi sasaran. Maaf, aku bukan Dev. Dev menggelengkan kepalanya. Berhenti bicara omong kosong, kami sudah melihat semua proyeksi Anda. Seseorang melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah proyeksi muncul di kehampaan. Dev ada di sana. Sekarang, tidak ada gunanya bagi Dev untuk menyangkalnya. Pihak lain bahkan membuat proyeksi. Tampaknya mereka harus memastikan bahwa Dev tidak memiliki tempat untuk berdiri di Tiga Surga. Orang ini baru berada di tingkat keempat alam Sanxian. Bagaimana dia bisa mendapatkan harta karun reruntuhan kuno? Seseorang mengajukan pertanyaan. Beberapa orang datang langsung ke arah Dev. Semua orang ingin tahu apa harta karun dari reruntuhan kuno itu. Melihat beberapa orang mengelilinginya, Dev berkata dengan dingin, aku tidak peduli siapa kalian, lebih baik kalian tidak main-main denganku, karena main-main denganku tidak akan berakhir baik. Sial, apa kau begitu sombong? Seorang pria berpakaian hijau mencibir, kau hanya seorang kultivator alam Sanxian tingkat 4, dan kau berani berbicara kepada kami seperti ini. Saya. Tanpa menunggu lelaki berbaju hijau itu menyelesaikan kata-katanya, Dev mengambil tindakan, dan pedang pembunuh naga langsung memenggal kepala lelaki itu. Bab 5101, Tiga yang mengerikan. Melihat pemandangan ini, yang lain tercengang sejenak. Tahukah Anda, pria berbaju hijau itu hanya berada di level ke-6 alam abadi yang tersebar, tetapi dia dibunuh oleh Dev dengan satu pedang, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Orang-orang ini mulai mundur, menatap Dev dengan ngeri. Tetapi Dev mengabaikannya dan hanya menatap kekosongan sambil mengerutkan kening. Karena dia merasakan ada beberapa aura yang mengunci dirinya, dan aura ini sangat menakutkan. Jika perkelahian terjadi, segera lari. Dev berkata pada Mo King Yun. Aku tidak akan meninggalkanmu. Mo King Yun menggelengkan kepalanya. Jika kau kabur, aku tidak perlu khawatir. Jika kau tetap di sini, perhatianku akan teralihkan. Kata Dev. Mo King Yun tahu bahwa apa yang dikatakan Dev juga benar, jadi dia mengangguk, apakah kamu menyadari sesuatu? Seseorang datang dan dia sangat kuat. Begitu Dev selesai berbicara, kekosongan di sekitarnya mulai bergetar, dan kemudian tiga sosok perlahan muncul.
Dengan munculnya ketiga sosok itu, udara di sekitar mereka dibekukan oleh tekanan yang lebih mengerikan. Mo Qingyun mencengkeram ujung bajunya rat-rat, ujung jarinya dingin, dan para kultivator pengembara yang awalnya mengelilinginya di kejauhan telah mundur ribuan mil jauhnya dalam ketakutan. Mereka menatap ke atas kehampaan, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Buzz! Ruang itu retak inci demi inci seperti pecahan kaca, dan tiga sosok perlahan melangkah keluar disertai cahaya kemasan yang menyilaukan. Lelaki tua di depan mengenakan jubah Tao Bagua ungu tua dengan pola bintang bergerak yang disulam di sudut-sudutnya. Setiap kali ia melangkah, sebuah rune emas muda akan muncul di bawah kakinya. Wajahnya pucat dan rambutnya seputih salju, tetapi diikat dengan jepit rambut bambu hijau tua. Matanya setengah terbuka, seolah-olah dia setengah tertidur, tetapi kilatan cahaya sesekali membuat para penggarap pengembara di bawah merasa seolah-olah mereka tertusuk oleh es hitam berusia 10.000 tahun. Di tangannya, ia bersandar pada tongkat berkepala naga. Mata naga itu sebenarnya adalah dua permata merah tua, dengan cahaya samar darah. Ketika tongkat itu jatuh ke tanah, riak-riak muncul di udara. Yang paling mengerikan adalah aura yang terpancar dari tubuhnya, yang bagaikan jurang yang sunyi senyap selama-lamanya. Nampak tenang, tetapi di dalamnya tersembunyi kekuatan mengerikan yang melahap segalanya. Pria setengah baya kekar yang mengikuti dari belakang memiliki gaya yang sangat berbeda. Dia bertelanjang dada, kulitnya yang perunggu ditutupi bekas luka yang mengerikan, setiap bekas luka menyerupai ular piton naga yang tidak aktif, otot-ototnya sekeras besi dan penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Dia hanya berdiri di sana, dan ruang di sekelilingnya mengeluarkan suara, retak, seakan-akan tidak mampu menahan beban tersebut. Pria parubaya itu mengenakan celana kulit binatang berwarna hitam dan memiliki sebilah pisau patah yang tergantung di pinggangnya. Pisau itu berwarna gelap dan kusam, tetapi memancarkan aura pembunuh yang membuat jiwa bergetar. Wajahnya kasar, alisnya tegak, dan sepasang mata besarnya yang seperti lonceng tembaga menatap tajam ke arah Dev. Matanya penuh dengan keserakahan dan kebrutalan yang tak tersamar, seolah-olah dia adalah binatang prasejarah yang sedang melihat mangsanya. Wanita cantik yang muncul terakhir memiliki pesona yang aneh. Ia mengenakan gaun merah menyala dengan sulaman benang emas pada ujungnya berupa bunga lili laba-laba merah. Saat berjalan, ia memancarkan aroma samar yang memikat. Penampilannya sangat cantik, kulitnya lebih putih dari salju, alisnya hitam bagaikan tinta yang jauh, dan sepasang mata berwarna bunga persik yang begitu berair sehingga tampak bisa meneteskan air, tetapi jauh di dalam matanya ada niat membunuh yang dingin, seperti lidah ular berbisa. Rambutnya hitam berkilau, diikat dengan jepit rambut giok berwarna merah darah. Beberapa helai rambut menjuntai di samping pipinya, membuatnya tampak semakin menggoda. Dia sedang bermain dengan lonceng berwarna merah darah di tangannya. Setiap kali lonceng itu berayun, lonceng itu mengeluarkan suara yang menusuk jiwa, menyebabkan banyak kultivator tingkat rendah menutup telinga mereka di tempat dan mengerang kesakitan. Begitu mereka bertiga muncul, energi spiritual seluruh dunia tampak memadat, dan tekanan mengerikan dari tingkat ke-9 alam abadi tersebar mengalir turun seperti bima sakti di langit, membuat semua makhluk hidup di bawah sana kesulitan untuk bernapas. Bab 5102, kamu salah. Itu mereka. Di kejauhan, seorang kultivator berambut putih dan berjanggut tiba-tiba berteriak, suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan, Guru Tao Xuanjizi dari Sekte Tianyan. Dan Raja Barbar Lisan dari suku Barbar kuno. Dan Nyonya Meixin dari Istana Bayangan Darah. Ya ampun, bagaimana mungkin ketiganya muncul di saat yang bersamaan? Mereka semua adalah makhluk kelas 9 di alam abadi yang longgar. Di tiga surga, mereka adalah orang-orang yang dapat mengubah warna langit dan bumi hanya dengan hentakan kaki mereka. Sudah berakhir, sudah berakhir. Dev sudah mati sekarang. Harta karun reruntuhan kuno benar-benar menarik ketiga roh jahat ini. Kudengar Taois Xuanjizi adalah yang terbaik dalam mengungkap rahasia surga. Aku khawatir dia sudah tahu bahwa Dev punya harta karun. Raja Lisan haus darah dan suka merampas harta karun. Nyonya Meixin bahkan lebih aneh lagi. Banyak guru telah meninggal di bawah loncengnya. Diskusi itu menyebar seperti air pasang, dan semua orang memandang Dev dan Mo Qingyun dengan simpati dan ketakutan, seolah-olah mereka sudah berada di tangan tiga raksasa. Dev mengerutkan kening lebih erat saat dia mendengarkan diskusi orang banyak. Dia tidak menyangka bahwa berita bahwa dia memiliki relik dan harta karun kuno akan menarik perhatian para master teratas dari tiga alam. Tubuh Mo Qingyun sedikit gemetar. Dia bisa dengan jelas merasakan tiga aura seberat gunung, yang masing-masing jauh lebih kuat daripada lelaki tua berpakaian hitam sebelumnya. Dia tanpa sadar mundur ke belakang Dev. Ujung jarinya mencengkeram erat ujung pakaiannya, matanya penuh kekhawatiran. Dev menarik napas dalam-dalam, melindungi Mo Qingyun di belakangnya, dan memegang pedang pembunuh naga di dadanya, bila pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Dia memandang ketiga raksasa di depannya dan tahu dalam hatinya bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Pendeta Tao Xuanjizi adalah orang pertama yang berbicara. Suaranya serak seperti gong yang patah, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Anak kecil, serahkan harta karun reruntuhan kuno, dan aku dapat meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Pandangannya tertuju pada Dev, seolah-olah dia sedang melihat benda mati.
Tatapannya yang acuh tak acuh membuat perlawanan Dev tampak sia-sia. Raja Barbar Pembelah Gunung menggeram tidak sabar, suaranya seperti lonceng, mengguncang kehampaan dan membuatnya berdengung. Mengapa kau membuang-buang waktu berbicara dengannya? Tangkap saja dia. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan semut kecil dari tingkat keempat alam abadi longgar. Bekas luka di tubuhnya mulai bersinar merah, dan otot-ototnya menonjol, dan jelaslah bahwa dia siap beraksi. Nyonya Maxine tertawa pelan, suaranya begitu merdu hingga membuat tulang-tulang orang menjadi lemas, tetapi kata-katanya dingin. Adik kecil, mengapa kamu begitu keras kepala? Berikan harta karun itu kepada adikmu mencintaimu. Sambil berbicara, dia perlahan menggoyangkan lonceng berwarna merah darah di tangannya, dan gelombang suara tak kasat mata melesat ke arah Dev, mencoba mengganggu pikirannya. Mata Dev terfokus, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya bersirkulasi, langsung menghalangi suara dekaden itu. Dia menatap ketiga orang itu tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, kalian bertiga pasti telah melakukan kesalahan. Aku tidak memiliki harta dari reruntuhan kuno. Aku hanya seorang kultivator independen. Mengapa kalian para senior harus mempermalukan seorang junior sepertiku? Pendeta Tao Xuanjizi mendengus dingin, matanya bersinar cemerlang. Anak kecil, apakah kau mencoba bermain trik di hadapanku? Kau pikir trikmu bisa disembunyikan dari kami? Citramu telah menyebar ke seluruh 3 surga. Apakah kau pikir aku buta dan tidak bisa melihatnya? Raja Barbar Pembelah Gunung bahkan lebih gamblang. Dia melangkah maju, menyebabkan seluruh tempat bergetar hebat. Dia meraung, berhenti bicara omong kosong. Jika kau tidak menyerahkannya, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Nyonya Maxine tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya. Adik kecil, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Kalau begitu, adik harus mencarinya sendiri. Saat dia berbicara, sosoknya berkelebat dan berubah menjadi bayangan merah, langsung muncul di depan Dev. Jari-jarinya yang ramping dan giok, dengan aroma manis dan amis, menyentuh alis Dev. Bab 5103, ayo pergi bersama. Hati-hati. Seru Mo Qingyun. Pupil mata Dev mengecil, dan sebelum dia sempat berpikir, pedang pembunuh naga langsung menghalanginya. Ting! Terdengar suara keras, seperti suara logam yang beradu. Ujung jari Nyonya Maxine menyentuh pedang, tetapi suaranya seperti memukul berlian. Dev hanya merasakan kekuatan feminin namun sangat mendominasi datang bersama pedangnya, yang membuat lengannya mati rasa dan darahnya mengalir deras. Menarik. Nyonya Maxine mengangkat alisnya karena terkejut dan menarik kembali jarinya. Ujung jarinya masih utuh, tetapi malah ternoda oleh lapisan tipis darah. Seorang kultivator alam Sanxian tingkat 4 benar-benar memiliki tubuh fisik dan kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tidak heran dia bisa mendapatkan harta karun dari reruntuhan kuno. Nyonya Maxine berkata dengan heran. Pada saat ini, Raja Barbar Pemecah Gunung sudah menyerbu sambil meraung, dan tinjunya yang sebesar kaserole menghantam wajah Dev dengan suara siulan yang merobek udara. Sebelum tinju itu tiba, kekuatan dahsyat telah merusak ruang di sekitar Dev. Bagus sekali. Dev tidak mundur melainkan maju, teknik jantung konsentrasi di tubuhnya mengalir deras, dan kekuatan spiritual mengalir ke pedang pembunuh naga seperti sungai yang bergelombang. Dia berteriak pelan, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi seberkas cahaya putih, menebas ke arah tinju Raja Barbar Pembelah Gunung. Boom! Terdengar suara benturan yang menggetarkan bumi, dan gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar ke segala arah dengan kedua orang itu sebagai pusatnya. Setelah melihat ini, para kultivator pengembara di bawah mengeluarkan senjata sihir pertahanan mereka dan terbang mundur karena malu. Pada saat tinju Raja Barbar Pemecah Gunung bertabrakan dengan pedang pembunuh naga, retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di angkasa, dan embusan udara yang mengerikan meniup awan-awan di sekitarnya. Dev hanya merasakan kekuatan yang luar biasa datang dari pedang itu, dan seluruh tubuhnya seperti terhantam gunung. Dengan suara embusan, dia memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali. Dev! Mo Qingyun menjerit dan ingin menerjang maju, namun terhalang oleh penghalang rahasia yang dibuat dengan santai oleh Taoist Xuanjizi, dan tidak bisa mendekat sama sekali. Hahaha, sangat rentan. Raja Barbar Pembelah Gunung tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dasar semut kecil, matilah untukku. Sambil berbicara, dia mengangkat tinjunya lagi, siap memberikan pukulan mematikan pada Dev. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Dev, dan cahaya kemasan meledak dari tangan kanannya. Tinju cahaya suci. Boom! Setelah ledakan keras, kedua sosok itu langsung terpisah. Aku melihat seluruh lengan Raja Barbar Pembelah Gunung terkoyak dan darah muncrat keluar. Kekuatan yang sangat dahsyat. Raja Barbar Pemecah Gunung menatap Dev dengan ekspresi yang lebih serius dari sebelumnya. Dev juga sedang tidak enak badan saat ini. Dia telah diserang oleh 2 dewa kelas 9 berturut-turut, yang telah menyebabkannya cedera fisik. Namun, aura di sekitar Dev tidak melemah sama sekali. Kekuatan naga, kekuatan 3 suku, kekuatan asal. Semua kekuatan yang dapat dimobilisasi oleh Dev saat ini. Menghadapi 3 master tingkat 9 dari Luz Immortal Realm, Dev tidak berani ceroboh atau pamer. Sial, orang ini cukup cakap, ayo kita pergi bersama.
Melihat ini, Taoist Xuanjizi bergabung dengan Raja Lisan dan Nyonya Meixin untuk menyerang Dev. Dev tidak menanggapi serangan ketiga orang itu dan sama sekali tidak mampu melawan. Tubuhnya terbentur keras dan terlempar mundur. Menyeka darah dari sudut mulutnya, mata Dev dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Hem! Dua suara dengungan tumpul terdengar, dan kemudian cahaya terang muncul di kehampaan di belakang Dev, dan dua bola kabut hitam terbang keluar dari tubuh Dev. Dua orang prajurit muncul, dengan wajah kuno, memegang kapak perang besar, dan tubuh mereka terukir dengan rune misterius. Masing-masing dari mereka memancarkan aura mengerikan dari tingkat ke-8 negeri dongeng yang tersebar. Boneka perang, atau dua boneka tingkat 8 di alam Sanxian. Jejak keterkejutan terpancar di mata Taoist Xuanjizi. Menarik sekali, tampaknya si kecil ini benar-benar punya trik. Ketika Raja Barbar Pembelah Gunung melihat kedua prajurit itu, dia tidak takut tetapi malah semakin bersemangat. Bagus. Ini kesempatan bagus bagiku untuk berlatih. Bab 5104, Kepemilikan. Dia meraung, berbalik dan menyerbu ke arah salah satu prajurit, lalu menghantamkannya lagi dengan tinjunya. Pada saat yang sama, Nyonya Meixin juga menerkam dengan senyum manis, menggoyangkan lonceng merah darah di tangannya dengan liar. Gelombang suara merah darah yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring besar, menutupi prajurit lain dan Dev. Master Tao Xuanjizi berdiri di kejauhan, mengetuk pelan tongkat berkepala naga di tangannya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan, membentuk formasi bagua yang besar, menutupi Dev dan kedua prajurit itu, jelas mencoba menjebak mereka. Pada saat itu, 3 orang kuat tingkat 9 di alam abadi yang tersebar menyerang pada saat yang sama, bekerja sama secara diam-diam, dan menekan Dev dan kedua prajurit itu. Kekuatan dahsyat dari Raja Barbar Pembelah Gunung terus-menerus membombardir tubuh prajurit itu, sehingga menimbulkan suara bang-bang yang keras. Gelombang suara berdarah Nyonya Meixin menembus kemana-mana, mencoba menghancurkan pertahanan para prajurit. Formasi bagua milik Taoist Xuanjizi terus menyusut, membatasi ruang gerak mereka. Sementara Dev menangkis serangan itu, ia juga harus berhadapan dengan serangan formasi dari Taoist Xuanjizi, dan langsung terjebak dalam pertempuran yang sulit. Luka-luka di sekujur tubuhnya makin banyak, dan darah pun menodai pakaiannya hingga merah, tetapi sorot matanya makin cemerlang dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya makin cepat, dan setiap ayunan disertai dengan niat pedang yang gigih. Dev. Mo Qingyun sangat cemas hingga air matanya mengalir keluar dari penghalang. Dia memukul penghalang rune dengan putus asa, tetapi tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan Dev bertempur dalam pertempuran berdarah di bawah pengepungan 3 orang kuat. Bertahanlah, kau harus bertahan. Para petani pengembara di kejauhan tercengang, mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu brutal. Seorang prajurit Luz Immortal Realem tingkat 4 benar-benar dapat bertahan begitu lama di bawah pengepungan 3 prajurit Luz Immortal Realem tingkat 9 dan bahkan mengorbankan 2 boneka perang yang kuat. Ini benar-benar mengubah kognisi mereka. Monster macam apa Dev ini? Dia hanya Luz Immortal Realem tingkat 4. Bahkan jika dia Luz Immortal Realem tingkat 9 biasa, dia akan langsung terbunuh jika berhadapan dengan 3 Luz Immortal Realem tingkat 9, kan? Mengerikan sekali. Pedang di tangannya dan 2 boneka perang itu bukanlah benda biasa. Harta karun di reruntuhan kuno itu mungkin lebih menakjubkan dari yang kita bayangkan. Lihat, meskipun dia terluka, dia sama sekali tidak terlihat takut. Sebaliknya, dia semakin ganas. Apakah anak ini punya kartu truf lain? Tepat ketika Dev perlahan-lahan mulai kehilangan kendali dan banyak retakan muncul di tubuh kedua prajurit itu, cahaya tajam melintas di mata Taoist Xuanjizi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, hampir selesai, mari kita akhiri. Tongkat berkepala naga di tangannya tiba-tiba berhenti, dan diagram formasi bagua langsung meledak menjadi cahaya kemasan, dan rune yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang tajam dan melesat ke arah Dev. Raja Barbar Pembelah Gunung dan Nyonya Meixin juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama. Raja Barbar Pembelah Gunung menghancurkan bahu seorang prajurit dengan satu pukulan, dan lonceng merah darah Nyonya Meixin mengeluarkan suara jeritan yang menusuk, menyebabkan gerakan prajurit lainnya tiba-tiba terhenti. Tidak bagus. Dev terkejut. Pada saat kritis, dia menggertakkan giginya dan jejak tekad melintas di matanya. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, dia benar-benar akan mati di sini hari ini. Senior, tolong aku. Dev meraung di lautan kesadarannya. Hahaha, kamu akhirnya mau mengemis padaku. Sudah lama sejak aku membiarkan diriku dirasuki dan bersantai. Jauh di dalam lautan kesadarannya, Raja Iblis Awan Merah berkata dengan nada bercanda, ini kesempatan bagus untuk melihat seberapa besar kekuatanku yang dapat ditahan tubuhmu. Begitu dia selesai bicara, lautan kesadaran Dev tiba-tiba meledak dengan aura yang dahsyat, dan energi hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya seperti letusan gunung berapi, seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Aura apa ini? Wajah Taoist Xuanjizi tiba-tiba berubah, dan untuk pertama kalinya, dia menunjukkan ekspresi ngeri di matanya, bahkan lebih mengerikan daripada tingkat ke-9 dari alam abadi longgar. Anak ini benar-benar memiliki keberadaan yang mengerikan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Bab 5105, 3 Semut Kecil.
Raja Lisan dan Nyonya Maxine juga menghentikan tindakan mereka dan menatap Dev yang diselimuti udara hitam dengan curiga dan terkejut. Napas itu membuat mereka merasakan ancaman kematian. Mengaum. Terdengar suara gemuruh seolah-olah berasal dari neraka 9 nether datang dari udara hitam, kemudian udara hitam itu perlahan menghilang, menampakkan sosok Dev. Namun Dev saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Rambutnya berubah menjadi merah menyala, dengan setiap helai berdiri tegak. Matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan, dan wajahnya ditutupi garis-garis hitam misterius, seperti totem iblis. Tubuhnya membengkak, otot-ototnya penuh dengan kekuatan eksplosif, dan kulitnya berkilau metalik perunggu. Yang paling mengerikan adalah aura yang terpancar darinya. Itu adalah tekanan mengerikan yang menggabungkan kehancuran, tirani, dan keagungan menjadi satu. Itu membuat langit dan bumi berubah warna, dan kekosongan terus-menerus hancur dan tertata ulang. Ini. Mo Qingyun menatap Dev yang tampak familiar sekaligus asing, dan matanya berkaca-kaca. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan di tubuh Dev, tetapi dia juga bisa merasakan tekad Dev yang masih kuat. Semua orang melihat perubahan mendadak Dev dan terkejut. Anak ini dirasuki setan, semuanya harus hati-hati. Pendeta Tao Xuanjizi buru-buru mengingatkan. Aku tidak menyangka orang ini ternyata memiliki jiwa iblis yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Apakah dia tidak takut dibunuh oleh serangan balik? Nyonya Maxine sangat bingung. Meskipun kerasukan memang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, namun begitu tubuh fisik tidak mampu lagi menahan kekuatan roh yang dirasuki, maka tubuh fisik tersebut akan hancur menjadi abu. Saat semua orang terkejut, Dev perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkilat merah. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan dingin, dan suaranya menjadi serak dan agung, disertai dengan seringai, 3 semut berani menggertak saudara-saudaraku, apakah kamu mencari kematian? Sebelum dia selesai bicara, sosoknya melintas dan dia langsung muncul di hadapan Raja Barbar pemecah gunung. Melihat hal itu, Raja Barbar pembelah gunung pun meraung, mengumpulkan seluruh kekuatannya, dan meninju, siapapun kamu, matilah. Namun, Dev hanya mengangkat tangannya dengan santai dan melayangkan pukulan. Boom! Terdengar suara teredam, lebih dalam dari tabrakan sebelumnya, tetapi bahkan lebih mengerikan. Saat tinju dahsyat Raja Barbar pemecah gunung menyentuh tinju Dev, terdengar suara tulang patah. Ia terlempar ke belakang sambil berteriak seakan-akan ditabrak kereta api berkecepatan tinggi, menyemburkan beberapa suapan darah ke udara, lalu menghantam gunung yang jauh dengan keras, meruntuhkan seluruh gunung. Apa? Pendeta Tao Xuanjizi dan Nyonya Maxine berteriak kaget pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Mereka sangat menyadari kekuatan fisik Raja Barbar pembelah gunung. Bahkan jika mereka berhadapan langsung dengannya, mereka mungkin tidak akan dapat melukainya dengan mudah. Namun, Dev yang kerasukan di hadapan mereka benar-benar melakukannya hanya dengan satu pukulan. Sekarang kamu. Mata Dev berkilat merah dan dia menatap Nyonya Maxine. Wajah Nyonya Maxine memucat, pesonanya tak lagi sama seperti dulu. Dia berteriak, berbalik dan berusaha melepaskan diri, sekaligus menggoyang-goyangkan lonceng berwarna merah darah di tangannya dengan liar, berusaha mengganggunya dengan gelombang suara. Namun, Dev lebih cepat. Dia muncul di belakangnya seperti hantu dan menampaknya dengan telapak tangannya. Ah! Nyonya Maxine menjerit melengking dan tubuhnya melayang bagaikan layang-layang yang talinya putus. Lonceng berwarna merah darah di tangannya pecah dengan suara krek, dan sebuah jejak telapak tangan yang besar muncul di punggungnya, dengan tulang-tulang hancur dan darah mengucur keluar. Pendeta Tao Xuanjizi sangat takut saat melihat hal ini sehingga dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan lawannya. Dia segera menggunakan beberapa formula sihir untuk mencoba meledakkan formasi Bagua untuk menghalangi lawan sambil bersiap melarikan diri. Mau lari? Dev mendengus dingin, dan cahaya merah di matanya berubah menjadi 2 laser yang melesat keluar dan langsung menembus formasi Bagua. Segera setelah itu, dia melangkah maju dan muncul di depan Taoist Xuanjizi. Pedang pembunuh naga menyala, dan dengan niat pedang untuk menghancurkan dunia, dia menebas ke arah Taoist Xuanjizi. Bab 5106, Aku Tidak Suka Wanita. Pupil mata Taoist tua Xuanjizi tiba-tiba mengecil, dan dia menggunakan sisa tenaganya untuk mengorbankan senjata sihir pertahanan berbentuk tempurung kura-kura. Rune pada tempurung kura-kura itu berkedip-kedip, memancarkan aura pertahanan yang kuat. Engah. Namun, di bawah pedang Dev, cangkang kura-kura yang dikatakan memiliki pertahanan tak tertandingi itu seperti kertas dan langsung terpotong-potong. Pedang pembunuh naga terus mengerahkan kekuatannya dan langsung memenggal kepala. Taoist Xuanjizi. Raja Barbar pembelah gunung yang terhantam keras dari kejauhan melihat kepala Taoist Xuanjizi terpenggal. Wajahnya menjadi sangat jelek, dia memanjat dengan susah payah dan ingin melarikan diri. Namun baru beberapa langkah berjalan, seberkas cahaya pedang datang ke arah Raja Barbar pembelah gunung. Engah. Kepala besar Raja Barbar pemecah gunung juga terpenggal ke tanah oleh cahaya pedang. Nyonya Maxine memuntahkan darah dari mulutnya. Dia menatap Dev yang tampak seperti iblis, dan sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Tolong, ampuni nyawaku. Aku bersedia mengikutimu dan melayanimu selama sisa hidupku. Kami di Istana Bayangan Darah semuanya adalah kultivator wanita. Kalian bisa bermain dengan kami sesuka hati.
Asalkan kau mengampuni nyawaku, aku bisa melayanimu. Jasad adikku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Mata Nyonya Meisin dipenuhi kelembutan saat dia menatap Dev dengan penuh kasih sayang. Dia berharap dengan metode ini, dia dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia tidak ingin mati. Bagaimanapun, dia telah berlatih selama bertahun-tahun dan akan segera dapat menerobos alam keabadian yang tersebar, lalu meninggalkan surga ketiga, mencapai surga keempat, dan menjadi seorang abadi sejati. Hah, menurutmu aku suka mempermainkan wanita seperti anak laki-laki bodoh ini? Dev mendengus dingin dan suara Raja Iblis Ciyun keluar dari mulutnya. Dev sekarang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, jadi rayuan semacam ini sama sekali tidak berguna baginya. Engah. Dengan kilatan cahaya pedang, kepala Nyonya Meisin terpenggal. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 3 penguasa alam abadi tingkat 9 yang kuat terbunuh seketika satu persatu di depan Dev yang dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah. Terjadi keheningan yang mematikan antara langit dan bumi. Semua orang menatap pemandangan itu dengan takjub, pikiran mereka menjadi kosong. Seorang Master Alam Abadi yang tersebar tingkat 4 telah membunuh 3 Master Alam Abadi yang tersebar tingkat 9. Apakah ini masih manusia? Mo Qingyun menatap sosok seperti iblis yang berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh api hitam, dan air mata kembali mengalir di matanya. Dia tidak tahu berapa harga yang dibayar Dev, tetapi dia tahu bahwa Dev sekali lagi mengeluarkan kekuatan yang mengerikan untuk melindunginya. Dev. Panggilnya lembut, suaranya penuh kekhawatiran dan sakit hati. Dev perlahan berbalik dan menatap Mo Qingyun. Cahaya merah di matanya berangsur-angsur memudar, dan garis-garis hitam di wajahnya juga menghilang. Tubuhnya perlahan kembali ke keadaan semula, tetapi wajahnya pucat pasi. Saya baik-baik saja. Dev memaksakan senyum, lalu mengambil kembali 2 prajurit yang terluka parah dan berjalan mendekati 3 pria itu dengan pedang pembunuh naga di tangan. Setelah menjarah sumber daya dari ketiga orang itu, Dev mengumpulkan kepala mereka. Sekte Tianyan, klan kuno Savage, Istana Bayangan Darah, saat aku mencapai surga ketiga, orang pertama yang akan kuhancurkan adalah kau. Ada niat membunuh yang kuat di mata Dev. Orang-orang di kejauhan menyaksikan kejadian ini, dan mereka semua terdiam. Tidak ada yang berani melangkah maju, dan tidak ada yang berani memikirkan harta karun di reruntuhan kuno itu lagi. Melihat Dev melihat ke sini, orang-orang ini ingin berbalik dan lari. Berhenti, suara dingin Dev terdengar. Hanya 2 kata ini saja yang membuat belasan kultivator itu tidak berani bergerak, karena mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, asal Dev ingin membunuh mereka, yang dibutuhkan hanya menjentikkan jari. Tinggalkan sumber daya Anda dan keluarlah. Kata Dev. Lebih dari selusin biksu tidak berani ragu sama sekali. Mereka mengeluarkan tas penyimpanan mereka dan melemparkannya ke depan Dev, lalu dengan cepat melarikan diri. Dev menyimpan kantong penyimpanannya dan tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Dev. Melihat ini, Mo Qingyun bergegas maju untuk mendukung Dev. Pergi ke istana ke-8. Dev berkata dengan suara lemah. Pertarungan ini menyebabkan Dev terluka parah, terutama karena dirasuki oleh Raja Iblis Awan Merah, yang menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Dev harus mencari tempat yang aman untuk memulihkan diri secara perlahan. Bersambung.